Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kami dari kelompok APPL untuk proyek UTS dengan Pak Rio, yaitu kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu analisis dan perancangan sistem rekap pertemuan kelas berupa digital meeting notes. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada saya, Tri Septiani, dan ada partner saya, yaitu Gerhana Malik Ibrahim. Kemudian, latar belakang dari alasan kami milih menganalisis hal ini adalah masalahnya mahasiswa itu sering mencatat hasil diskusi kelas secara berbeda. Kemudian tidak ada sistem resmi untuk menyimpan hasil pembahasan perkuliahan. Kemudian informasi sering simpang siur di grup chat dan diperlukan sistem rekap digital agar hasil pertemuan lebih seragam dan mudah diakses. Jadi, setiap setelah pertemuan kuliah dan dosen memberikan tugas itu, terkadang mahasiswa itu menangkap poin-poin yang berbeda. Jadi terkadang ada perdebatan terkait tugasnya itu seperti apa, konsep tugasnya itu seperti apa. Jadi kami ingin menganalisis dari proyek kami ini agar mempermudahkan atau tidak terjadi masalah tersebut. Kemudian untuk tujuan dan manfaat itu, tujuannya sendiri membuat sistem yang merekap hasil pertemuan kelas secara digital, kemudian menyediakan arsip pertemuan yang bisa diakses kapanpun, dan manfaatnya menyeragamkan informasi tugas dan hasil diskusi, meningkatkan efisiensi komunikasi antara dosen dan mahasiswa, kemudian menjadi dokumentasi digital untuk kegiatan akademik. Nah, fitur utama sistem yang kami kembangkan itu yang pertama, notulensi digital, yaitu berupa catatan pertemuan langsung oleh dosen. Jadi yang mengupload notulensinya itu kayak hari ini tuh rinciannya tugas itu seperti apa, pembahasan di kelas itu apa, itu oleh dosennya sendiri. Kemudian fitur kedua itu unggah materi kuliah berupa file PDF atau PowerPoint atau Word yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian fitur tiga itu detail tugas dan instruksi. Jadi di situ dijelaskan tenggatnya, kemudian cara pengerjaan jelasnya, kayak formatnya gitu. Jadi antar mahasiswa itu tidak ada lagi perdebatan karena itu informasinya udah dari dosennya langsung di fitur kami ini. Kemudian untuk fitur keempat itu akses terpusat dan arsip digital. Semua data tersimpan dan mudah dicari karena tinggal masuk aja ke di digital meeting notes itu, maka bakal ada semua arsip dari riwayat-riwayat pertemuan yang lalu-lalu. Kemudian mekanisme kebutuhan sistemnya itu kami menggunakan metode pengumpulan kebutuhannya berupa observasi langsung di kelas. Jadi eh, latar belakangnya memang kami sendiri yang merasakan gitu. Jadi adanya simpang siur info, terus kayak kurangnya detail dari tugas yang diberikan dosennya, dan terkadang itu dosen memberikan tugas namun belum dirilis di kelas. Jadi hanya mengandalkan notulensi dan eh, perspektif dari mahasiswa yang ada di kelas, dan terkadang hal itu tuh beda-beda gitu dan jadi perdebatan diskusi antar mahasiswa. Nah, referensi dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional kita itu diambil dari jurnal Carlina 2015 dan Rupilele dan Lahalo 2024. Untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri itu input hasil pertemuan, kemudian upload materi dan arsip data perkuliahan. Dan kebutuhan non fungsionalnya itu mudah digunakan, akses cepat, aman untuk data mahasiswa. Untuk perencanaan proyek akan dijelaskan oleh Gerhana Malik Ibrahim. Nah, di sini saya akan membahas perencanaan pada proyek ini. Nah, di sini untuk estimasi pengerjaannya itu durasinya itu 3 minggu dan fokus proyeknya itu sampai use case diagram saja. Di sini terdapat tabel yang dimana kita memakai 3 tahapan. Yang tahapan pertama itu analisis kebutuhan untuk di minggu pertama. Dia itu kegiatan utamanya itu melakukan observasi perkuliahan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Untuk di minggu kedua, kita membuat perencanaan sistem yang dimana kegiatan utamanya itu membuat rancangan konseptual sistem dalam bentuk use case diagram. Untuk minggu ketiga, itu tahapannya kita melakukan pengerjaan laporan yang dimana kegiatan utamanya itu menyusun laporan hasil analisis dan perancangan sistem. Next. Untuk estimasi biayanya itu, nah pada proyek ini kita tidak memerlukan biaya tambahan karena seluruh pengerjaannya itu dilakukan
menggunakan laptop pribadi dan aplikasi gratis seperti Draw.io, Google Docs, serta Google Chrome. Nah, semua prosesnya itu diselesaikan secara daring sehingga total estimasi biayanya adalah nol. Di sini terdapat ringkasan estimasi biayanya pada tabel ini, yang dimana untuk perangkat keras itu yang merupakan laptop pribadi masing-masing kelompok, masing-masing anggota di kelompoknya itu dia estimasi biayanya itu nol. Terus untuk perangkat lunaknya itu seperti Draw.io, Google Docs, sama Google Chrome itu dia estimasi biayanya juga nol. Terus untuk bagian operasional seperti kegiatan observasi, analisis, dan penyusunan laporan itu estimasi biayanya juga nol. Jadi totalnya itu nol, tidak menggunakan biaya sama sekali. Next. Nah, di sini terdapat estimasi sumber sumber daya. Untuk sumber daya yang pertama itu untuk sumber daya manusia. Nah, di sini terdapat dua anggota kelompok yang dimana ada Triseptiani dan saya sendiri Gerhana Malik Ibrahim. Untuk Triseptiani, peran dalam proyeknya itu analisis dan dokumentator. Yang dimana tugas utamanya itu melakukan observasi proses perkuliahan, menganalisis kebutuhan sistem, dan menyusun laporan akhir. Untuk bagian saya, yaitu Gerhana Malik Ibrahim, itu peran dalam proyeknya itu perancangan sistem dan dokumentator, yang dimana tugas utamanya itu membuat rancangan use case, diagram berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dan turut menyusun laporan akhir. Next, selanjutnya terdapat sumber daya perangkat keras, yang dimana itu laptop pribadi masing-masing anggota kelompok digunakan untuk seluruh proses proyek. Yang kedua itu digunakan untuk seluruh proses proyek itu mencakup analisis kebutuhan, pembuatan rancangan sistem, penyusunan laporan akhir, terus juga dipakai untuk kolaborasi jarak jauh melalui platform daring. Nah, selanjutnya terdapat sumber daya perangkat lunak yang digunakannya itu ada Draw.io, Google Docs, sama Google Chrome. Yang dimana Draw.io itu digunakan untuk membuat use case, terus Google Docs untuk menyusun laporan, Google Chrome untuk melakukan riset pencarian referensi ilmiah. Baik, selanjutnya untuk metode pengembangan, yaitu untuk di sistem kita itu menggunakan metode Agile Development, yang mana alasannya itu dikarenakan proses iteratifnya itu fleksibel, kemudian dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna secara cepat, dan fokus pada kolaborasi tim dan umpan balik berkelanjutan. Nah, alasan kami memilih metode Agile Development dan referensinya pendukung dari alasan kami itu dari jurnal Al-Tamim 2015 dan Hasan Ahmed 2022, Rupi Lele dan Lahalo 2024. Nah, untuk tahapan agile yang diterapkan itu, yang pertama itu ada planning, di mana ini tuh menentukan tujuan dan ruang lingkup sistem, kemudian requirement gathering itu observasi kebutuhan dosen dan mahasiswa, kemudian ada desain, yaitu membuat use case diagram, kemudian review dan feedback itu berupa evaluasi desain dan penyempurnaan. Ini referensinya dari jurnal Rupi Lele dan Lahalo di tahun 2024. Nah, untuk proses iterasi itu tahapan dilakukan berulang atau iteratif sampai hasil sesuai kebutuhan yang dicari. Kemudian setiap tahapnya itu bakal dievaluasi dan diperbaiki kembali. Nah, hal ini tuh dari kutipan jurnal Ramadan et al. 2025 berupa kata-katanya itu metodologi agile menekankan iterasi singkat dan komunikasi intensif antara tim pengembang dan pengguna. Nah, untuk case diagram akan dilanjutkan oleh Gerhana Malik Ibrahim. Baik, untuk use case diagramnya itu dia memiliki dua aktor, yaitu dosen dan mahasiswa, yang dimana untuk aktor mahasiswa dia bisa melakukan login, cek jadwal, cek pertemuan, cek rekap, dan mengunduh materi. Untuk bagian aktor dosen, dia bisa melakukan mengelola jadwal, login, cek jadwal, cek pertemuan, cek rekap, menambahkan notulensi di bagian
menambahkan notulensi itu dia memiliki tiga include, yang dimana maksud include itu dia bisa, maksud tiga include itu dia bisa menunjukkan bahwa suatu proses itu dia bisa selalu memanggil proses lainnya. Yang dimana di sini dia memiliki tiga include, yang dimana prosesnya itu mengunduh materi, menulis catatan atau tugas, terus menyimpan notulensi. Terus pada bagian cek rekap itu dia extend ke mengunduh materi. Baik, sekian untuk penjelasan use case diagramnya. Nah, di sini saya menampilkan lampiran yaitu berupa kutipan-kutipan yang kami gunakan dalam laporan kami. Nah, di sini ada bukti kutipan dari Altamim 2015, kemudian ada lampiran kedua itu kutipan dari Hasan dan Ahmed. Dikatakan sesuai gambar yang kami tangkap. Kemudian kutipan ketiga dari Karlina 2015. Kemudian kutipan ke selanjutnya itu ada dari Ramadan, Senubekti, dan Amalia di tahun 2025. Nah, untuk kesimpulan dan saran oleh Gerhana Malik Ibrahim. Baik, untuk kesimpulan dan saran itu, pertama, sistem digital meeting notes itu membantu merekap hasil perkuliahan secara digital. Lalu, pendekatan agile membuat desain sistem lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, proyek selesai sampai tahap perancangan, yaitu use case diagram. Nah, terus pengembangan sistem ke tahap implementasi, kembangkan sistem ke tahap implementasi web. Selanjutnya, tambahkan fitur notifikasi dan integrasi V-Class. Lalu, lakukan uji coba pengguna agar sistem lebih optimal. Ketiga poin ini itu termasuk saran. Baik, sekian. Oke, baik, saya akan menunjukkan laporan yang kami buat. Baik, di sini saya akan menunjukkan laporan dari proyek kami. Di sini itu sesuai dengan ketentuan dosen yang dirilis di Vklas terkait ketentuan dan format proyeknya. Untuk bab satu itu ada analisis kebutuhan, membahas tentang latar belakang dan masalah, fitur yang dikembangkan, manfaat, tujuan, dan kebutuhan fungsi, seperti yang kami jelaskan di PowerPoint sebelumnya. Kemudian bab 2 itu ada perencanaan, mencakup dari rencana proyek, estimasi waktu pengerjaan, estimasi sumber daya manusia dan sumber daya perangkat kerasnya. Kemudian ini ada estimasi biaya juga. Dan bab tiganya itu membahas tentang metodologi pengembangan yang kita gunakan. Kemudian untuk bab empatnya itu ada hasil pengerjaan. Jadi sampai di penjelasan use case saja, use case diagram. Nah, untuk dapus ini tuh kami gunakan yang memang kami gunakan di laporan. Jadi di sini ada kutipan yang kami gunakan di laporan dan di halaman berapa. Kemudian ada link yang bisa diakses. Kemudian untuk lampiran itu kami sertakan seperti yang di PowerPoint, yaitu bukti eh, tangkapan layar yang menampilkan mana sih kutipan yang kami gunakan di jurnal tersebut. Seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait sistem digital meeting notes. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.